Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi dalam pembelajaran nanti kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Anak-anak, sebelum kita mulai lagi, perlu kita tekankan, kita sebagai orang Indonesia harus menjunjung tinggi kenegaraan kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh ketua kelas ya. Diharap semuanya berdiri, berdiri semuanya, berdiri. Terima kasih anak-anakku. Pada pertemuan ini Bapak Guru akan menjelaskan dulu dari materi. Yang pertama, peta konsep kita ada 4 nanti ya. Poinnya kita membahas tentang iman kepada malaikat. Nanti meliputi pengertian iman kepada malaikat, dalil iman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat. Yang keempat, sifat-sifat dan perilaku beriman kepada malaikat. Difahami ya? Tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti anak-anak setelah belajar ini meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya dalam fenomena kehidupan kita. Yang kedua, anak-anak harus memiliki perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang ketiga, mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya. Yang keempat, menyajikan perilaku mengimani tentang keberadaan adanya malaikat dan makhluk gaib lainnya. Itu ya anak-anak, 4 tujuan itu nanti kalian bisa terapkan. Berikutnya, bab kita adalah iman kepada malaikat. Untuk tadi amati dulu yang atas, slide yang atas ya. Ya, ini anak-anak mungkin kalian tahu ini gambar apa ya, diamati. Roni, tahu? Ya, siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, itu adalah sebuah gua ya. Gua namanya Gua Hiro. Gua Hiro itu ada kaitannya dengan cerita siapa? Ada yang tahu? Oh ya benar, Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu. Jadi Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro ini. Kira-kira tempatnya di mana anak-anak? Di Makkah ya. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa ziarah ke sana. Berikutnya, anak-anak kamu tahu bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah ketika hendak menciptakan manusia? Pernah dengar cerita seperti itu? Pernah? Ya, ini kalau pernah Pak Guru akan jelaskan lagi bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah. Yang intinya, Allah, mengapa kamu menciptakan manusia? Padahal manusia itu makhluk yang mempunyai watak merusak, bertumpah darah, suka berkelahi senantiasa, dan saya ini orang atau makhluk yang senantiasa bertasbih. Mengapa tidak dijadikan saya yang menjadi pemimpin? Maka jawabannya Allah, aku lebih mengetahui daripada kamu malaikat. Jadi inti dari cerita itu apa? Jelas bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang namanya apa? Malaikat. Malaikat diciptakan sebelum manusia. Jadi manusia Nabi Adam itu belum diciptakan, malaikat sudah diciptakan dahulu. Di malaikat itu bukan khayalan yang seperti di TV-TV, tidak, tapi terbukti. Dia juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difahami ya? Ya. Berikutnya saya lanjutkan untuk materi berikutnya, pengertian iman pada malaikat. Menurut bahasa, kata malaikat itu berasal dari kata malak, yang mufradnya malak, yang artinya adalah kekuatan. Jadi malak itu artinya kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat disebut juga ar-rusul atau utusan. Sama seperti nabi, tapi bedanya nabi itu bisa dilihat, kalau malaikat itu gaib, artinya tidak dilihat. Berikutnya, malaikat itu diciptakan dari apa?
dari cahaya. Kita tahu cahaya itu, siapa yang tahu warna cahaya? Kuning. Ada yang putih juga, sinar itu. Ya, ternyata cahaya itu tidak bisa diwujudkan tapi bisa dirasakan. Kita tidak tahu. Berikutnya, karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alamnya manusia. Disebut dengan alam apa? Alam malakut. Itu alamnya manusia, anak-anak ya. Kita tidak bisa melintas di alamnya itu karena berbeda. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berikutnya, untuk malaikat, di next saja ini ya. Malaikat ini adalah, malaikat itu sama seperti manusia. Sama dalam apanya? Sama-sama makhluk atau ciptaannya Allah. Malaikat itu berbagai macam bentuk. Dan ada yang bersayap, ada tidak. Jadi malaikat itu bentuknya berbeda-beda, tidak seperti kita. Jadi ada yang sayap, ya, tidak bisa dibayangkan. Yang penting kita iman kepada malaikat. Bukti bahwa Allah menciptakan malaikat yang pertama itu tertulis dalam surat yaitu Al-Hijr ayat 30 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Jadi Allah itu mendahului, Allah itu memerintahkan malaikat bahwa malaikat itu sujud. Berarti kalau diperintah intinya malaikat itu ada. Yang kedua tentang malaikat juga surat At-Tahrim ayat 6. Itu intinya malaikat itu ada. Yang ketiga surat An-Naba Al-Anbiya yaitu ayat 20 yang berbunyi yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam siang tiada henti-hentinya. Itu malaikat. Berikutnya nama-nama dan tugas malaikat. Yang pertama kalian sudah kenal ya. Ada malaikat Jibril. Tugasnya apa? Betul, membawa wahyu. Wahyunya para nabi atau para rasul. Yang kedua siapa? Malaikat Mikail. Apa tugasnya? Membagi rizki. Rizki seluruh makhluk, seluruh yang tercipta di dunia ini dijatah, diberikan rizki oleh malaikat siapa? Mikail. Yang ketiga, malaikat siapa? Israfil, yaitu bertugas meniup sangkakala yang nanti akan terjadi kapan? Ketika kiamat sudah tiba. Berikutnya malaikat Israel. Apa tugasnya? Pencabut nyawa. Ya, betul. Jadi nyawanya siapapun akan dicabut oleh malaikat Israel. Apalagi ketika waktu ini ya, waktu pandemi ini pasti malaikat Israel itu mencabut nyawa banyak sekali. Berikutnya yang kelima malaikat Mungkar Nakir tugasnya yaitu memeriksa amal manusia dalam kubur, yaitu setelah manusia mati dikubur dalam kuburan itu akan ditanya. Yang berikutnya malaikat Raqib dan Atid tugasnya adalah mencatat amal. Amal sekecil apapun, sebesar apapun akan dicatat, tidak akan lepas dari catatannya malaikat Raqib dan Atid. Berikutnya yang ketujuh malaikat Malik, tugasnya apa? Penjaga neraka. Wah, berarti orangnya hitam Pak ya. Mungkin juga, tapi kita tidak tahu wujudnya karena tempatnya di api, mungkin ya bisa hitam. Berikutnya malaikat Ridwan, tugasnya penjaga surga. Tentu kalau kita besok masuk surga dengan amal kita yang baik akan bertemu dengan malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Berikutnya sifat-sifat malaikat. Sifatnya malaikat itu beda dengan sifat makhluk. Yang pertama sifatnya adalah selalu bertasbih pada waktu siang dan malam. Selalu membaca bismillah, subhanallah, subhanallah. Itu mulai diciptakan sampai besok datangnya hari kiamat itu mereka membaca tasbih. Berarti dia sangat baik sekali. Yang kedua, suci dari sifat-sifat jin, manusia seperti hawa nafsu, tidur, makan. Malaikat itu tidak punya rasa seperti itu.
nggak ingin menikah, nggak ingin rumah, nggak ingin apapun. Malaikat itu beda dengan manusia. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Bila diancam Allah, dilarang, dia takut. Ketika diperintah, dia selalu taat. Yang keempat apa? Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Malaikat itu punya malu kepada orang baik, apalagi dengan anak-anak ini yang belum punya dosa. Malaikat malu ya. Yang terakhir, 6, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. Makanya anak-anak kalau mau berangkat sekolah, mau ke masjid, harus bersih dulu, harus harum, jangan sampai tidak mandi berangkat sekolah. Itu tidak mencerminkan apa sifat-sifat malaikat. Berikutnya, perilaku mengimani malaikat. Bila kita yakin kepada malaikat Jibril, maka kita harus selalu berusaha dan memohon hidayah kepada Allah, yaitu dengan cara mencari ilmu yang banyak dan berbagi ilmu. Orang medit, koncone ya saling membantu. Berikutnya, malaikat Mikail, apa tugasnya? Yaitu mencatat atau memberi rizki yang halal dan baik. Jadi kalau kita berusaha, bapak ayah kalian kalau berusaha akan diberikan rizki. Berikutnya, Israfil apa? Yaitu dengan cara memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi huru hara dunia yang akan terjadi saat kiamat tadi. Yang berikutnya, Israel adalah berusaha mempersiapkan kematian. Jadi selalu beramal baik. Kalau kita di Indonesia ini berarti kita tidak saling mencemooh, selalu berkelahi antara suku, tidak. Tapi dia sangat baik. Mungkar nakir kita selalu mohon kepada Allah dilapangkan dalam kuburan. Raqib dan atib, kita kalau yakin berarti kita harus berhati-hati setiap tindakan perbuatan, karena apa yang kita lakukan akan dicatat. Nek baik, kalau baik ya dicatat, kalau jelek dicatat. Daripada dicatat sama-sama dicatat, lebih baik kita catat yang apa? Yang baik. Berikutnya, Malik berarti selalu memohon lindungan dari siksa api neraka. Waqina adzabannar, itu doa. Berikutnya Ridwan berarti kita selalu memasukkan atau memohon kepada Allah semoga kita bisa masuk ke surga, yaitu penuh kenikmatan. Itu ya anak-anak, mungkin ada pertanyaan dari penyampaian saya, Bapak Guru. Bila kurang paham, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ya, kalau tidak ada, nanti anak-anak akan saya kasih tugas, yaitu kalian identifikasi dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kalian amati ya. Nanti perilaku itu yang sesuai dengan malaikat, maka kalian tandai dengan huruf V. Apabila tidak sesuai dengan perilaku malaikat, berarti kalian tandai dengan X, berarti tidak. Yaitu ya, itu kalian nanti dikerjakan. Berikutnya tugas yang kedua, kalian diskusikan dengan kelompoknya, kelompok yang sudah saya bagi kemarin, seperti kemarin ya, sesuai huruf abjad. Itu mendiskusikan mengapa kita beriman kepada malaikat, yaitu sehingga kita mendorong untuk bersedekah. Apa kalau kita itu buktinya? Diskusikan ya. Berikutnya yang terakhir, tugas kalian dipresentasi nanti ya. Setelah itu ada tugas perilaku yang dapat diterapkan. Saya kasih contoh malaikat Jibril, berarti kita selalu dan berusaha berdoa agar Allah memberikan pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Itu cara meneladani apa? Malaikat-malaikat. Jadi tugasnya tadi apa? Ada 3 ya. Kalian identifikasi gambar. Yang kedua, kalian diskusikan tadi ya. Diskusikan untuk itu gambar itu. Yang berikutnya kalian presentasikan hasilnya di depan kelas nanti ya. Yaitu dari penyampaian Bapak Guru,
Dan intinya kalau kita iman kepada malaikat berarti kita selalu berusaha berperilaku yang baik terhadap sesama kita, terhadap suku, lain suku, semuanya kita harus berbuat baik. Karena kita yakin bahwa malaikat itu selalu mengawasi kita setiap saat, dicatat, diawasi, dibalas, itu adalah malaikat. Untuk berikutnya silakan dikerjakan, nanti kalau selesai dikumpulkan dan dipresentasikan ya. Untuk materi saya cukupi, untuk di akhir kita doa dulu ya, penutup. Ya, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.